Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau, mereka lahir, namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu. Anak-anak kita, tanda petik ya, anak itu bisa anak lahiriah, ya anak beneran. Boleh kamu tafsirkan murid, boleh kamu tafsirkan orang yang ada di bawahmu yang harus kamu bimbing. Jadi awalnya memang anak-anak lahiriah, yaitu memang dari kita sih, kita yang melahirkan, kita yang bikin mereka hadir di dunia. Tapi bukan kita yang menentukan kehadirannya. Mereka cuma lewat kita. Maka bahasa Indonesia yang ada istilah bikin anak itu menyesatkan. Tidak bisa orang bikin anak. Siapa berani menjamin kamu misalnya besok punya istri, punya suami, berhubungan terus, ayo kita bikin anak? Tidak bisa. Yang bisa menentukan kamu hamil apa enggak kan bukan dirimu. Kamu isoke kan cuma main gitu aja. Hasilnya kan tidak tergantung dirimu. Secanggih-canggihnya sains tidak bisa bikin anak. Oh sekarang kan bisa Pak, bayi tabung, bisa inseminasi buatan. Itu toh tidak 100%. Bayi tabung ya iso gagal, inseminasi buatan bisa gagal. Kita tidak bisa bikin anak. Bayi tabung itu kan cuma mengkat prosesnya, mempertemukan telur sama sperma di luar itu. Jadi olahraganya tidak ada tapi langsung jadi. Prosesnya kan sama. Itu kan juga tidak jaminan juga. Seandainya jadi, berarti kan bukan kita penentunya. Kita cuma kelewatan. Kita cuma dititipi. Biar anak ini hadir, maka dia bukan milik kita, bukan hak kita. Jadi, terus kalau bukan hak kita, kenapa? Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan paksakan bentuk pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian. Jadi besok kalau kalian punya anak, ajarilah cara berpikir, ajarilah cara mengambil keputusan, beri wawasan sebanyak-banyaknya, tapi jangan ngatur mereka mau jadi apa. Biarkan mereka sendiri yang milih. Mereka punya hak untuk hidupnya sendiri. Itu maunya Gibran. Sekarang kan banyak anak yang sejak kecil sudah pontang-panting les ini, les itu, les piano, les olahraga, les biola, bahkan disuruh ngafalin Quran. Bukan salah, cuma kalau ini lahir dari paksaan akan mencederai jiwanya. Biarkan mereka sendiri milih. Kita tawarkan wawasan-wawasan yang mungkin mereka butuh. Kita kasih mereka alat untuk hidup mereka di masa depan. Tapi jangan paksakan bentuk kehidupan di mimpi kita pada mereka. Oke, terus. Kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Kenapa kita boleh menyerupai mereka? Karena mereka yang hidup di masa kini dan masa depan. Kita ini orang masa lalu. Kadang-kadang kalau nggak ingin out of date, kita harus ikut logika hari ini. Logika anak-anak muda hari ini. Maka boleh kamu menyerupai mereka untuk paham dunia hari ini. Tapi jangan maksa mereka untuk menyerupaimu. Karena kamu hidup di masa lalu. Jadi logika zaman, ya selain yang dogmatis, logika zaman dia punya alurnya sendiri. Kalau nggak ingin ketinggalan, ikuti logika hari ini. Maka kamu boleh menyerupai mereka. Oh kalau nggak ngikuti logika hari ini, mungkin kita nggak bisa loh ngatasi
Cara ngomongnya aja anak SMP hari ini itu mungkin kamu tidak paham. Artis idolanya siapa, kemudian yang dilihat di internet itu apa saja, gaya ngomongnya, wah, kamu mau coba SMS ya anak SMP itu, singkatan-singkatannya, oh, pening kamu mesti. Karena kalau enggak, kamu enggak akan bisa ngontrol mereka. Mereka akan lepas. Maka kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu anak panah yang meluncur. Jadi kita ini busur. Kita tarik anak panah itu, kita arahkan kemana, tapi begitu lepas, nggak bisa lagi kita ngatur dia akan nyampe mana. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kadang agak menceng sedikit kena angin, kadang agak muter, kadang yopas, kadang macam-macam. Jadi biarlah kita arahkan, tapi dia mau lepas kemana, silahkan, itu hak dia untuk milih.